Sejarah bangsa Saiyan adalah salah satu kisah yang menarik dalam dunia Dragon Ball. Mulai dari era Bardock hingga para Saiyan yang ada di masa kini seperti Goku, Vegeta, dan juga Broly. Bangsa Saiyan dikenal sebagai ras pejuang yang berasal dari planet Vegeta yang terkenal dengan kekuatan tempur luar biasa dan transformasi Super Saiyan itu. Sebelum tinggal di planet Vegeta ya, para Saiyan awalnya itu tinggal di planet Sadala. Itu hancur akibat konflik internal yang hebat antara Saiyan baik yang dipimpin oleh Yamoshi dan Saiyan jahat yang jumlahnya lebih banyak. Yamoshi Super Saiyan pertama berjuang dengan gagah berani tetapi akhirnya kewalahan. Sekarang ini kisah gambaran sejarah mengerikan Saiyan itu kian menarik untuk dikupas berdasarkan potongan-potongan puzzle itu nakama. Bangsa yang benar-benar dianggap petarung dalam sejarah umat manusia sendiri. Ini menarik. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian nih para pecinta anime shonen, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Sudesi. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, kita mulai dari awal mula bangsa Saiyan itu gimana ya. Bangsa Saiyan berasal dari planet Sadala. Namun karena konflik internal itu tadi, planet tersebut tuh hancur dan membuat mereka tuh terpaksa pindah ke planet bernama Vegeta. Mereka memiliki kemampuan transformasi yang unik ya, terutama saat bulan purnama itu, dimana mereka dapat berubah menjadi Ozaru atau kera raksasa dan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara drastis. Bangsa Saiyan dikenal sebagai bangsa yang agresif dan memiliki naluri tempur sangatlah tinggi, dengan budaya yang menekankan pada kekuatan fisik dan juga dalam pertempuran itu. Setelah menetap di planet Vegeta itu, bangsa Saiyan itu berkembang dan mulai menaklukkan planet-planet lain untuk dijual. Mereka dikenal sebagai tentara bayaran yang kuat dan juga kejam. Bangsa Saiyan ini akhirnya berada di bawah kendali Kaisar Frieza yang kala itu memanfaatkan kekuatan mereka untuk menaklukkan berbagai planet di seluruh galaksi. Namun Frieza itu melihat potensi ancaman dalam kekuatan bangsa Saiyan itu sendiri, terutama setelah mendengar legenda tentang seorang Super Saiyan yang bisa mengalahkannya. Nah itu memang berlanjut lagi ke era Bardock dan kiamat planet Vegeta itu dimulai. Bardock kayak Goku Kakaroto itu adalah salah satu prajurit Saiyan yang terkenal karena keberaniannya. Setelah mendapatkan visi masa depan tentang kehancuran bangsa Saiyan itu sendiri, Bardock berusaha memperingatkan yang lainnya mengenai niatan jahat Frieza. Namun sebagian besar bangsa Saiyan tidak mempercaya sama sekali dan mengabaikan peringatannya. Frieza kemudian menghancurkan planet Vegeta dengan satu serangan itu, hampir membunuh seluruh bangsa Saiyan itu termasuk juga Bardock. Sebelum kehancuran planet Vegeta itu ya, Bardock tuh berhasil mengirim putranya Kakaroto itu ke bumi sendiri. Harapannya adalah agar Kakaroto selamat dan dapat terus hidup di sana meski tanpa pengetahuan tentang identitas aslinya sebagai seorang Saiyan. Demikian pula nih Pangeran Vegeta itu, putra Raja Vegeta sendiri juga selamat karena sedang berada di luar planet saat Frieza itu menyerang. Nah lalu kehidupan Goku Kakaroto yang ada di bumi berjalan setelahnya. Kita ingat betul ya, Kakaroto yang kemudian dikenal sebagai Goku itu tumbuh di bumi di bawah asuhan kakek Gohan. Goku memiliki karakter yang berbeda dari Saiyan pada umumnya karena sifatnya yang polos dan baik hati. Seiring waktu berjalan, Goku itu menemukan potensi kekuatannya dan menjadi pelindung bumi itu. Goku belajar seni bela diri, bertemu banyak teman dan bahkan menikah dengan Cici serta memiliki dua anak, Gohan dan juga Goten. Goku bertemu saudaranya Raditz yang mengungkapkan bahwa ia adalah seorang Saiyan yang dikirim untuk menghancurkan bumi. Namun Goku tuh menolak identitasnya sebagai penakluk dan justru membela bumi itu sendiri ya. Setelah itu memang Goku bertemu dengan Vegeta dan itulah Pangeran Saiyan kala itu yang akhirnya datang untuk menaklukkan bumi. Namun setelah serangkaian pertempuran yang hebat, Vegeta itu akhirnya menjadi sekutu Goku tuh. Nah untuk perkembangan Super Saiyan sendiri juga terbilang unik nakama. Legenda Super Saiyan akhirnya menjadi kenyataan saat Goku tuh menghadapi Frieza di planet Namek ya. Dalam pertempuran yang epik itu, Goku berhasil mencapai bentuk Super Saiyan pertama kali itu setelah kematian Krillin. Transformasi ini membuatnya jauh lebih kuat dan mampu mengalahkan Frieza loh. Ini menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Saiyan karena legenda Super Saiyan yang dahulu dianggap mitos akhirnya benar-benar terbukti.
Seiring berjalannya waktu nih, bentuk-bentuk Super Saiyan lainnya itu ditemukan. Vegeta, Trunks, Gohan, dan akhirnya Goten dan Trunks kecil itu juga mencapai Super Saiyan pula. Perkembangan ini menunjukkan potensi luar biasa bangsa Saiyan itu seperti apa untuk terus berkembang menjadi lebih kuat lagi ya. Mereka bahkan juga dikenal istimewa karena mampu menciptakan sesuatu yang dikenal Saiyan baru, yakni Gotenks, Vegeto, dan juga Fusion itu. Bangsa Saiyan ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan fusion ya, yaitu teknik untuk menyatukan dua prajurit menjadi satu dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Hal ini terlihat dalam bentuk Gotenks, hasil fusion antara Goten dan juga Trunks, serta Vegeto, hasil fusion antara Goku dan juga Vegeta. Teknik ini memperkuat bangsa Saiyan dan memungkinkan mereka itu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat lagi seperti Majin Buu dan juga kala itu Janemba. Fusion juga menunjukkan ya bahwa bangsa Saiyan itu memiliki potensi yang tidak terbatas untuk mengatasi tantangan sob. Goku dan Vegeta itu membuktikan bahwa meski berada dari bangsa yang agresif sendiri, mereka nyatanya mampu bekerja sama dan menjadi lebih kuat sebagai seorang tim loh. Kisah bangsa Saiyan memanglah berlanjut nakama. Di sana bahkan terjadi pertemuan antara Saiyan dengan alam semesta lain kala itu. Dalam turnamen antar alam semesta yang diselenggarakan oleh dewa penghancur Berus, Goku dan Vegeta itu bertemu bangsa Saiyan di alam semesta lain, seperti contohnya Kaba, Caulifla, dan juga Kale. Saiyan dari alam semesta ke-6 itu memiliki sifat yang berbeda dari bangsa Saiyan di alam semesta ke-7 karena mereka tidak bersifat agresif dan memiliki karakter yang lebih baik hati. Caulifla dan Kale bahkan mampu mencapai bentuk Super Saiyan yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui sama sekali. Kehadiran mereka itu memperluas pengetahuan tentang Super Saiyan dan juga bangsa Saiyan itu sendiri ya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa yang kuat tidak hanya di satu alam semesta tetapi di seluruh multiverse. Selain itu nih, mereka juga membuat gebrakan beraktu ke belakang dengan kemunculan Broly, Super Saiyan legendaris. Broly adalah salah satu Saiyan yang sangatlah kuat dan dijuluki sebagai Saiyan legendaris itu. Ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Super Saiyan biasa dan bisa mencapai bentuk Super Saiyan penuh secara alami. Broly awalnya dikendalikan oleh ayahnya Paragus, namun kemudian ia bebas yang berhadapan dengan Goku dan Vegeta. Goku Vegeta harus bersatu dalam bentuk Gogeta nih, fusion menggunakan teknik Metamoran untuk mengalahkan Broly kala itu ya. Meskipun awalnya itu musuh, Broly akhirnya menjadi sekutu dan hidup damai di sebuah planet terpencil nih. Kehadiran Broly menunjukkan bahwa masih ada banyak misteri tentang kekuatan bangsa Saiyan yang belumlah terungkap. Sekarang nih nakama, mereka yang tersisa itu memanglah terah keluarga Goku, Vegeta ya, dan juga Broly itu sendiri. Yang menarik adalah salah satu dari mereka tuh mampu mendapatkan transformasi baru Super Saiyan God dan juga Ultra Instinct loh. Nah mungkin kalau Vegeta itu Ultra Ego lah sebutannya. Kekuatan Goku Vegeta itu semakin berkembang lagi dengan adanya transformasi baru. Goku berhasil mencapai Super Saiyan God setelah upacara khusus yang melibatkan 5 Saiyan lainnya. Bentuk ini memberikan kekuatan ilahi yang sangatlah kuat. Tak hanya itu, Goku juga mencapai Ultra Instinct nih, sebuah teknik yang membawanya ke level yang lebih tinggi lagi dalam menghadapi musuh kuat kala itu Jiren. Vegeta juga berkembang dengan caranya sendiri. Ia mencapai bentuk Super Saiyan Blue Evolution itu yang lebih kuat daripada Super Saiyan Blue biasa. Transformasi ini menandai tahap baru dalam kekuatan bangsa Saiyan dan menunjukkan kemampuan mereka untuk melampaui batasan, bahkan dibandingkan dengan ras lain di alam semestanya ya. Dan ingat seperti yang kita sebutkan tadi, Vegeta itu masih memiliki Ultra Ego sendiri tuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan masa depan bangsa Saiyan yang tersisa sekarang itu? Ya meskipun hampir punah ya, bangsa Saiyan itu berhasil bertahan melalui keturunan yang tersebar di seluruh alam semesta. Goku, Vegeta, Broly, dan para Saiyan di alam semesta 7 menunjukkan bahwa Saiyan memiliki masa depan yang cerah dan potensi untuk teruslah berkembang. Kekuatan mereka itu tampaknya teruslah meningkat ya, dan mereka sekarang hidup dengan tujuan yang lebih baik pula, yakni melindungi dan berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi, bukan hanya untuk bertarung tanpa tujuan seperti dahulu. Kisah bangsa Saiyan itu berakhir dengan harapan bahwa Goku, Vegeta, dan generasi Saiyan lainnya itu akan terus berkembang dan menemukan bentuk-bentuk baru dari kekuatan mereka itu. Mereka telah berubah dari bangsa yang hanya tahu pertempuran dan kehancuran menjadi pelindung yang berjuang demi kedamaian loh. Itu membuktikan bahwa bangsa Saiyan memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dari masa lalu mereka yang kelam itu. Dengan keadaan seperti ini nakama, Goku, Vegeta yang menjadi mengecil lagi ini karena King Goma ya. Dalam serial terbarunya Dragon Ball Daima, segalanya itu menjadi menarik lagi buat Saiyan terkuat di bumi itu nih. Kesimpulan dari sejarah bangsa Saiyan dalam Dragon Ball itu memang itu menggambarkan evolusi dari sebuah bangsa pejuang yang kejam menjadi prajurit pelindung yang kuat pula. Bardox yang mencoba melawan takdir bangsanya, Goku, Vegeta yang menghadapi tantangan demi tantangan untuk mencapai batas kekuatan mereka. Bangsa Saiyan terus menunjukkan kekuatan dan ketangguhan mereka nih. Setiap generasi baru
membawa harapan dan kekuatan yang lebih besar lagi kan. Itu menunjukkan bahwa bangsa Saiyan adalah bangsa yang penuh dengan potensi yang tak terbatas pula. Gimana? Sepakat nggak dengan semua hipotesa itu nakama? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai sejarah mengerikan seorang bangsa Saiyan. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.